Bab 126. Kakek Zimmer tersenyum, matanya berkilauan. Mandy, aku tahu kamu merasa bersalah dan kamu marah pada kami. Aku minta maaf karena tidak mempercayaimu sepenuh hati sebelumnya. Sean, Zack, datang dan minta maaf kepada Mandy juga. Sean dan Zack Zimmer saling melirik dengan canggung. Mereka sudah terbiasa membuat orang tunduk pada mereka. Meminta salah satu dari mereka untuk meminta maaf kepada Mandy, orang buangan keluarga, terbukti memang sulit. Masalahnya, mereka tidak punya banyak pilihan selain melakukannya. Mengambil napas dalam saat dia menghadapi Mandy Zimmer, Zack Zimmer sedikit menundukkan tubuhnya dan meminta maaf. Mandy, kali ini salahku yang menyebabkan semua masalah ini. Maafkan aku. Seringai jahat melintas sebentar di wajahnya saat dia menundukkan kepalanya, tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Di sisi lain, Sean Zimmer menyeringai seperti kucing Cheshire dan berkata, Mandy, sekarang Zack telah meminta maaf, sebagai pamanmu, aku juga akan meminta maaf padamu. Aku berjanji hal yang sama tidak akan pernah terjadi lagi. Dapatkah kamu mengunjungi York Enterprise demi aku? Demi kebaikanmu. Ayah dan anakmu semua omong kosong. Dari dalam kerumunan, Lillian Yates mengeluarkan protes sorakan. Dia selalu menjadi orang yang dominan, dan telah menekan amarahnya sejak investasi yang diperoleh Mandy dari York direnggut. Sekarang, dia mengambil kesempatan untuk mengekspresikan semua kemarahan dan kebenciannya. Berbicara manis pada Mandy ketika kamu membutuhkannya dan kemudian menendangnya ketika kamu tidak membutuhkannya, kamu pikir kamu siapa? Melakukan sesukamu kapanpun kamu mau. Lillian, ini adalah masalah yang bisa mengubah nasib Zimmer. Apakah Anda pikir Anda akan hidup nyaman jika keluarga kita mengalami kebangkrutan? Sean Zimmer menjawab dengan muram. Setelah mendengar kata bangkrut, Lillian bergidik sedikit. Dia selalu menjalani kehidupan seorang wanita istimewa. Pikiran dia menjadi miskin terlalu banyak. Memikirkan hal ini, dia sedikit mengubah sikapnya. Dia melontarkan pandangan ragu-ragu pada Mandy. Mandy, kenapa kamu tidak membantu kali ini juga? Bukannya aku tidak ingin membantu. Kemungkinan saya berhasil terlalu rendah. Mandy menginjak lantai dengan frustrasi. Ini bukan masalah sederhana sama sekali. Jika dia gagal, kesalahan dan tanggung jawab akan menjadi miliknya. Zack Zimmer hanya mencoba untuk menemukan kambing hitam untuk menanggung konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Sekarang, Mandy. Aku tahu kau masih marah padaku atas apa yang terjadi sebelumnya. Sejak awal, kontrak seharusnya menjadi milikmu selama ini. Itu adalah kesalahan Zack dan aku karena membiarkan Zack mengganggu dan merusak rencananya. Kakek Zimmer kemudian mengumumkan tiba-tiba. Mengapa kita tidak melakukan ini, Mandy? Meskipun aku tidak dapat menjadikanmu manajer umum, aku berjanji di depan semua orang di sini bahwa aku akan memberimu posisi manajer proyek pusat perbelanjaan. Kamu akan bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hal seluruh proyek. Bagaimana dengan itu, kakek? Zack Zimmer tidak bisa membantu tetapi menangis sebagai protes. Posisi seorang manajer proyek adalah salah satu yang memegang kekuasaan paling besar. Jika Mandy menerimanya, orang lain pasti tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk memanipulasi dan menghasilkan uang dari proyek tersebut. Kau diam. Kakek Zimmer berteriak. Mandy, ini sudah yang terbaik yang bisa kuberikan padamu. Mengapa kamu tidak berpikir tentang hal itu? Meskipun dia masih ragu-ragu, Mandy hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengangguk ringan. Seorang manajer proyek adalah salah satu peran yang paling penting, dan itu setengah sama pentingnya dengan kepala manajer. Fakta bahwa kakek Zimmer bersedia untuk memberinya posisi itu, menunjukkan bagaimana tulus dan sungguh-sungguh dia. Melihat Mandy akhirnya menyerah, kakek Zimmer menghela nafas. Tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan dan kematian bisnis Zimmer saat ini. Tidak akan ada masa depan bagi mereka jika investasi dari York Enterprise hilang. Kakek Zimmer menambahkan. Jadi, apakah ada yang keberatan dengan ini? Tidak ada keberatan sama sekali. Mandy lahir dari manajer proyek. Dia berhasil menyelesaikan masalah kami 2 kali, dan kali ini tidak terkecuali.
Itu benar. Sekarang Mandy satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita semua. Mandy, kami menyerahkan seluruh hidup kami padamu kali ini. Setelah Mandy akhirnya menyerah, sisanya terlalu senang memikirkan hal lain saat ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah tentu saja menimbunnya dengan pujian dan terima kasih tanpa akhir. Pada sore hari, Mandy tiba di pintu masuk utama York Enterprise, mengenakan wajah ketidakpastian. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Setelah pendaftaran sederhana, pekerja meja depan dengan sopan mengirim Mandy ke ruang tunggu. Setelah beberapa saat, dia masih tidak melihat Wendy Sorrell. Namun dia gugup dan panik, dia masih tidak akan berani menyegerakan siapapun untuk datang dan bertemu dengannya. Kantor CEO. Harvey York melirik dari dokumennya di atas meja untuk melihat Wendy Sorrell, mengenakan pakaian kantornya. Dia menyeringai. Ada apa? Bab 127. Tuan, istri Anda ada di sini lagi untuk masalah investasi. Apa yang harus kita lakukan? Kali ini, Wendy Sorrell benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Seandainya Zack Zimmer lagi, dia bisa menendangnya tanpa masalah. Namun, identitas Mandy terlalu istimewa baginya untuk melakukan hal yang tidak wajar. Oh, dia lagi. Harvey York merenung sejenak dan langsung mengerti. Seorang pria yang licik seperti kakek Zimmer jelas akan memikirkan solusi ini, karena Zimmer tidak akan bertahan sedetik pun tanpa kemitraan dengan York Enterprise. Wajah Mandy Zimmer melintas di benaknya. Harvey York melunak sedikit dan berkata, kalau begitu, kali ini, kami akan memberi mereka dana investasi $50 juta. Hah? Wendy Sorrell tidak bisa mempercayai telinganya. Kontraknya akan sama seperti terakhir kali. Harvey York menambahkan. Jika Zimmer melakukan sesuatu yang bodoh lagi, kami akan menjamin akses ke properti ini segera. Kesadaran muncul di wajah Wendy. CEO itu sepintar yang dia bisa. Dengan menempatkan sejumlah besar dana investasi pada Zimmers, mereka akhirnya akan berubah menjadi bonekanya dalam industri bisnis. Kalau begitu, haruskah saya melanjutkan dan menandatangani kontrak sekarang, Tuan? Wendy Sorrell menebak dengan hati-hati. Harvey York menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah kamu bahkan membutuhkan saya untuk memberi tahumu bagaimana melakukan ini? Tolak mereka untuk saat ini. Hanya tanda tangani formulir dengan enggan mungkin pada hari terakhir. Dimengerti. Wendy membungkuk sedikit dan keluar dari ruangan secepat mungkin. Dia tidak berani membuat Mandy Zimmer menunggunya terlalu lama. Ah, ini Nona Mandy. Melangkah ke ruang tunggu, Wendy Sorrell tersenyum dan bertanya, bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini hari ini? Mandy Zimmer tidak percaya betapa cepatnya Wendy Sorrell datang menemuinya. Dia segera berdiri. Nona Sorrell, ini masih tentang masalah investasi. Terakhir kali kita berbicara tentang kolaborasi mengenai pusat perbelanjaan Zimmer, kan? Aku sedang memikirkan. Wendy Sorrell memotongnya. Nona Mandy, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi kamu jelas tahu apa yang dilakukan keluarga Zimmermu. Zack Zimmer tidak hanya menggoda wanita meja depan kami dan saya, tetapi juga berani melecehkan sekretaris kami Nona Xavier juga. Saya bahkan tidak tahu apakah saya harus memanggilnya berani atau bodoh lagi. Mandy Zimmer menghela nafas. Nona Sorrell, begitulah cara ahli waris yang kaya bertindak. Tolong jangan pedulikan dia. Wendy Sorrell berkata dengan jelas. Keberatan. Pada akhirnya, aku hanya seseorang yang lahir dalam keluarga rendahan. Bagaimana saya bisa berani, keberatan, bagaimana Anda ahli waris kaya main-main? Bagaimanapun, mengejar gadis adalah hal yang normal untuk dilakukan. Jika saya membenci dan menolak keluarga Zimmer hanya karena Zack Zimmer melamar saya sebelumnya, saya bahkan tidak akan tahan lagi. Mendengar kata-kata Wendy, Mandy menghela nafas dengan penuh syukur dalam pikirannya, dan melanjutkan. Saya sangat bersyukur bahwa Anda bersedia membiarkan insiden itu berlalu, Nona Sorrell. Apakah mungkin bagi kita untuk melanjutkan kemitraan yang kita diskusikan terakhir kali? Kami Zimmers akan setuju bahkan jika persyaratan seperti yang dinyatakan sebelumnya. Wendy Sorrell menghela nafas dan berpikir untuk beberapa saat.
Nona Zimmer, Anda dan saya cocok saat kami bertemu. Itu sebabnya saya tidak mencoba untuk mengambil keuntungan dari kontrak Anda terakhir kali. Ketentuan yang tercantum dalam kontrak dibuat oleh CEO sendiri, dan posisi saya tidak memungkinkan saya untuk melakukan apapun di luar itu. Saya harap Anda bisa mengerti ini. Saya benar-benar mengerti. Mandy menjawab. Itu bagus untuk diketahui. Wendy tidak menyembunyikan tampilan gratifikasinya. Nona Zimmer, aku mengagumimu sebagai pribadi. Saya tertarik dengan tanah Zimmers juga. Namun, Anda Zimmer terus menyebabkan masalah dan menguji kesabaran CEO kami. Sejujurnya, menggoda Nona Xavier bukanlah masalah besar. Masalah terbesar sekarang adalah bahwa kita sudah mengatur kontrak lurus. Dengan kalian semua mencoba untuk membuat perubahan di sana-sini, Anda tidak menghormati perusahaan kami serta CEO kami. CEO kami baru saja mengambil alih perusahaan. Untuk mengganggu ketenangan pikirannya dengan proyek kecil seperti ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa jika dia tidak ingin berinvestasi dalam proyek ini lagi untuk saat ini. Itu saja. Jika tidak ada lagi aku akan kembali bekerja, Nona Zimmer. Wendy Sorel tersenyum dan berbalik untuk pergi, tumitnya mengklik lantai. Di ruang tunggu, Mandy Zimmer menghela nafas jengkel. Zack Zimmer adalah pembuat onar. Dia sendiri seharusnya tahu bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk berhasil sama sekali. Tapi Mandy merasakan bahwa Wendy Sorel cukup menyayanginya. Mungkin masalahnya masih bisa diselesaikan. Mari kita pikirkan beberapa solusi setelah kembali ke rumah. Sambil mendesah, Mandy berbalik dan pergi. Tidak akan banyak membantu untuk terus tinggal di sini. Bab 128. Kantor CEO. Menatap layar dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Harvey terkekeh. Wendy Sorel melakukan pekerjaan dengan baik di sini. Ketika saatnya tiba, aku harus mempromosikannya sebagai manajer umum. Yvonne Xavier, yang rambutnya tergerai, berdiri di belakangnya. Mendengar kata-katanya, dia menyelipkan rambut di belakang telinganya dan dengan ringan menjawab, "Ya, maka saya akan berterima kasih kepada CEO atas nama Wendy untuk saat ini." Harvey York tersenyum dan berkata, "Ingatkan Wendy Sorel untuk sepenuh hati. Tidak perlu bersikap sopan hanya karena Mandy adalah istriku. Aku bahkan tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan sebagai suami dan istri." Mengatakan ini, Harvey York menghela nafas. Perasaannya terhadap Mandy adalah nyata. Namun, setelah mendengar itu, Yvonne Xavier terkejut. Dia tampaknya tidak menyerap bagian-bagian awal dari kata-katanya. "CEO, kamu, apakah Anda ingin bercerai? Apakah aneh kalau aku ingin menceraikannya?" Melihat keluar dengan tatapan jauh, Harvey York menghela nafas, "Saya akui saya pasti merasakan sesuatu yang lebih dalam dan benar terhadapnya, tapi dia..." Harvey York tidak bisa menyelesaikan hukumannya. Dia berasumsi Mandy setidaknya akan memiliki tingkat kasih sayang tertentu terhadapnya. Baru sekarang dia menyadari perasaannya padanya lebih mirip dengan keluarga daripada romansa. Rasanya seperti bagaimana seseorang memelihara anak anjing, dan bagaimana perasaannya tumbuh lebih kuat dari waktu ke waktu. Meskipun mengatakan itu, Harvey York merasa dia tidak akan bisa membuat keputusan seperti itu dengan mudah ketika saatnya tiba. Melihat betapa sepi dan kesepiannya dia, jantung Yvonne berdetak kencang. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa pemikiran, dia bertanya, "CEO, saya telah meminta seseorang untuk mengatur perabotan untuk kamar tidur. Sayangnya, itu tidak akan secepat untuk kamar mandi. Mungkin butuh beberapa hari. Mengapa Anda tidak menginap di tempat saya untuk saat ini? Itu bukan ide buruk." Harvey York mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Saat ini dia memiliki dua telepon, satu bernilai $12.000 dan untuk penggunaan kantor, yang lain telepon lama dan satu-satunya hadiah yang pernah dia terima dari Mandy Zimmer. Nomor yang dia simpan di dalam telepon lamanya semuanya adalah nomor pribadi. Dia tidak mengirim SMS kepadanya apa-apa atau memanggilnya sama sekali sepanjang waktu. "Kalau sudah hampir waktunya, bawa aku ke bank. Saya perlu menaikkan batas penarikan maksimum untuk kartu Amex Black saya."
Kalau tidak, saya tidak akan bisa menarik uang seperti terakhir kali. Dia ingat betapa canggungnya tadi malam ketika dia membeli teleponnya. Akan lebih baik baginya untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Segera Yvonne Xavier berada di Bentley-nya, mengantar Harvey York ke pintu masuk utama Neumhi City Commercial Bank. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan tempat parkir saat ini. Tunggu saja aku di sini. Aku akan segera kembali setelah menyelesaikan hal kecil ini. Harvey York berkata, dan dia keluar dari mobil sendirian. Tidak banyak pengunjung di bank karena ini adalah akhir pekan, dan jalur VIP juga tidak dibuka. Karena itu, Harvey York memutuskan untuk antri di salah satu baris. Segera, giliran dia. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Seorang wanita di belakang meja depan bertanya, senyum palsu menghiasi wajahnya. Harvey York berkata, saya di sini untuk menyesuaikan batas penarikan kartu saya. Senyum di wajahnya menghilang hampir seketika ketika dia menyadari permintaannya tidak terkait dengan menabung atau mengelola uang. Dia menjawab dengan dingin. Tuan, Anda bisa menyesuaikan batas penarikan online sendiri alih-alih datang jauh-jauh ke sini dan meminta meja depan untuk melakukannya. Harvey York menggaruk bagian belakang kepalanya. Batas penarikan yang saya tetapkan sedikit terlalu tinggi untuk dilakukan secara online. Di belakang kasir, Sherry Wilson sedikit mengerutkan kening. Dia pikir dia siapa? Batas penarikan maksimum yang dapat ditetapkan secara online adalah $15.000. Pria yang tampak lusuh ini pasti tidak terlihat seperti seseorang yang menghabiskan lebih dari $15.000 per bulan. Sherry Wilson mencibir, matanya dingin. Maaf, Pak. Seberapa tinggi Anda ingin meningkatkan batas cash out Anda? Kami tidak melayani batas di bawah $15.000 di sini. Harvey York tercengang. Sikap macam apa ini, mengganggunya karena masalah sepele seperti itu. Dia menjawab dengan muram. Berapa batas tertinggi yang bisa Anda tingkatkan? $15 juta. Sherry Wilson menambahkan. Apakah Anda membutuhkan sebanyak itu, Pak? $15 juta itu, kemudian, katanya jelas. Puff. Sherry Wilson tidak bisa menahan tawanya dan mentertawakan Harvey York sekali lagi. Tuan, jika Anda berakting untuk beberapa drama di atas panggung, silakan keluar dan belok kiri ke stasiun siaran TV Neumhi. Bang Isa ini, bukan tempat untuk bermain-main. Harvey York menjadi tidak sabar. Dia merogoh sakunya untuk mengambil kartu hitam Amex-nya dan melemparkannya ke konter, berkata. Jika itu masalahnya, tolong siapkan cek transfer untuk saya. Saya ingin mentransfer semua uang dalam kartu ini. Lihatlah orang malang ini di sini berbicara tentang transfer cek. Kau. Sherry Wilson meringkuk bibirnya dengan puas. Saat dia berbicara, dia melemparkan tatapan ke kartu bank. Segera, menggigil mengalir di tulang punggungnya dan tubuhnya menjadi dingin. Bab 129. Kartu hitam Amex. Kartu yang tergeletak di depannya memang kartu hitam Amex yang legendaris. Tidak ada lebih dari 5 keping kartu hitam Amex di seluruh kota Neumhi. Siapapun yang memiliki kartu ini pasti seseorang yang terhormat dan bereputasi baik. Bahkan dengan pemikiran ini dalam pikiran, Sherry Wilson menenangkan dirinya. Hanya ada sedikit pemegang kartu hitam Amex, dan bank bahkan memiliki konter layanan pelanggan khusus demi privasi pelanggan ini. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk datang jauh-jauh ke sini karena masalah sepele seperti meningkatkan jumlah penarikan. Plus, pelanggan ini adalah orang-orang bergengsi yang mengenakan pakaian mewah. Mereka bahkan tidak akan repot-repot mengantri ke kasir kecil seperti ini. Pikiran Sherry Wilson terpaku. Entah kartu ini palsu, atau dicuri dari tempat lain. Orang-orang saat ini benar-benar punya nyali untuk mencoba ini, ya. Melihat Harvey York, Sherry Wilson menggelengkan kepalanya ke dalam. Bibir atasnya meringkuk lebih dalam penghinaan. Hal berikutnya yang dia tahu, Sherry Wilson menekan alarm darurat. Segera, sirene diaktifkan di sekitar bank dan penjaga bersenjata berat melompat keluar dari sudut. Adegan itu mengejutkan Harvey York. Apa ini? Kami bahkan tidak diizinkan untuk cash out dari bank ini.
Siapapun yang mentransfer uang dari bank ini akan dibunuh. Melihat perubahan ekspresi wajahnya, Sherry Wilson secara mental menepuk punggungnya untuk ini. Dia bangkit dan menatap Harvey York dengan mencibir. Jadi dugaan saya benar, Anda pencuri. Tapi saya yakin Anda tidak tahu kami hanya memiliki 5 kartu hitam Amex di seluruh kota Niumhi. Salah satu pemegang kartu adalah seseorang yang besar, bukan pria pengemis sepertimu. Sherry Wilson senang dengan dirinya sendiri. Dia tidak pernah berharap untuk menangkap pencuri di seluruh karir kerjanya. Bayangkan bagaimana raja yang memiliki kartu ini akan memperlakukannya. Dia akan memiliki kesempatan untuk menaiki tangga sosial. Dia menjadi bersemangat memikirkan betapa beruntungnya dia menerima kesempatan seperti itu sekarang. Para pelanggan yang sedang menyelesaikan masalah bank mereka langsung mundur selangkah serempak, menatap Harvey York dengan ekspresi yang dijaga. Seorang wanita yang dihiasi berlian dan permata dari ujung kepala sampai ujung kaki berteriak. Apa ini? Bukankah bank ini, bank teraman, di seluruh kota? Dan sekarang pencuri ada di sini bersama kita. Yeah. Jika kami menderita kerugian, bagaimana Anda akan mengganti kerugian kami? Dapatkah Anda bahkan menanggung konsekuensinya? Kirim dia ke polisi sekarang. Semua orang di sekitar mengamati Harvey York dengan jijik. Pencuri benar-benar yang terburuk. Suara-suara muncul dari kerumunan, dan Harvey York tidak tahan lagi. Apakah Anda pikir fakta bahwa pantat malang Anda sendiri tidak memiliki kartu Amex sendiri berarti orang lain tidak dapat memilikinya? Sherry Wilson tersenyum puas. Apa sekarang? Apakah Anda mengatakan Anda seorang raja mencoba untuk tetap rendah? Anda sendiri tahu apakah Anda mencuri kartu hitam Amex ini atau tidak? Orang-orang mulai berkumpul dan membentuk lingkaran di sekitar mereka. Bahkan para penjaga mengeluarkan senjata bius mereka saat mereka berada di sana dengan kaku, bersiap untuk memanggil polisi kapan saja. Pada detik itu, seorang wanita mengenakan pakaian bisnis dan rambutnya diikat ke belakang dengan ekor kuda tinggi muncul dari kerumunan dengan tergesa-gesa. CEO, apakah kamu baik-baik saja? Kekhawatiran dan kekhawatiran ada di seluruh wajah Yvonne Xavier. Apa yang terjadi? Saya baru saja selesai parkir mobil. Dia melirik para penjaga di sekitar dan berkata, dia adalah CEO perusahaan kami. Bagaimana dia bisa menjadi pencuri? Yvonne Xavier tidak bisa berkata-kata. Setelah dia akhirnya menemukan tempat parkir, seseorang mengatakan kepadanya bahwa ada pencuri di bank. Hal berikutnya yang dia tahu, Harvey York adalah orang yang dicap sebagai pencuri. Seberapa absurd itu? Perkiraan nilai Harvey York adalah beberapa hingga 10 miliar dolar. Jika ada, satu-satunya hal yang akan dia curi adalah hati seseorang, dan tidak ada yang lain. Merasakan kehadiran Yvonne, Harvey York terkejut. Bukankah aku memintanya untuk menunggu di dalam mobil? Apa yang dia lakukan di sini? Wah! Kedatangan Yvonne Xavier menarik perhatian para pria hampir seketika. Dengan wajah cantik dan sosok penuh wibawa, dia adalah pemandangan yang menakjubkan. Ekor kuda tinggi yang dia miliki membuatnya tampak lebih muda dan cantik. Saat itu, dia melangkah dengan tumitnya untuk berdiri tepat di sebelah Harvey York. Sherry Wilson tidak bisa membantu tetapi berkata, lihat di sini, wanita cantik. Melihat bagaimana tampan dan elegan Anda, saya kira Anda terpikat oleh orang ini di sini, bukan? Orang ini jelas miskin. Dia bahkan berani mencuri kartu Amex entah dari mana. Jumlah uang di dalamnya cukup besar untuk membuatnya dipenjara selama sisa hidupnya. Saya sarankan Anda pergi sekarang, akan memalukan untuk seorang wanita yang menarik seperti Anda di penjara bersamanya. Bab 130. Saat dia berbicara, Sherry Wilson tertawa mencemooh dalam pikirannya. Penampilan, tubuh, dan keanggunan Yvonne Xavier bukan hanya sekelas di atas miliknya. Sherry iri, tetapi dia menolak untuk mengakuinya. Pencuri ini adalah sesuatu yang lain. Dia berkeliling mengatakan kepada orang-orang bahwa dia adalah seorang CEO, betapa tidak tahu malu orang ini. Yvonne Xavier tetap pandangannya pada Sherry Wilson dan berkata dengan nada serius. Harap memperhatikan bahasa Anda.
Ini adalah CEO perusahaan kami. Jika Anda mengikuti tindakan tidak sopan ini, kami tidak keberatan membuka rekening di bank lain. Bank Anda mungkin memiliki reputasi baik, tetapi ada bank lain di kota ini juga. CEO kami sendiri yang menginvestasikan jutaan dolar bahkan tanpa mengedipkan mata, dan Anda memanggilnya pencuri. Ini pasti lelucon terburuk yang pernah ada. Sherry Wilson mengukur Yvonne Xavier ke atas dan ke bawah dan menjawab dengan jijik. Haruskah saya mempercayai Anda hanya karena Anda mengatakan dia bukan pencuri? Apakah Anda tahu apa itu kartu hitam Amex? Hanya orang-orang yang memiliki miliaran dolar di bank kami akan memiliki hak istimewa untuk memegangnya. Bagaimana Anda bisa percaya pria yang tampak miskin ini akan memiliki uang sebanyak itu? Jika tidak dicuri dari suatu tempat, apalagi yang bisa terjadi? Yvonne Xavier mengerutkan alisnya. Bisakah kamu berhenti bermain-main? Anda dapat dengan mudah memeriksa identitas pemilik kartu dengan memasukkan kata sandi, bukan? Mendengar ini, Sherry Wilson semakin mencibir. Dia berseru keras. Memeriksa kartu dan kata sandi. Apakah Anda tidak tahu kartu ini terhubung ke telepon pemilik? Setelah seseorang mengakses rincian kartu, pemberitahuan akan muncul. Bagaimana jika pemilik berpikir bank kita tidak sopan? Ini jelas tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Apakah Anda pikir Anda dapat melakukan apa saja dengan wajah cantik Anda, bahkan sampai memaksakan pada seseorang yang tidak tahu apa-apa dan memiliki reputasi baik? Orang-orang di sekitar meledak menjadi celoteh tanpa henti setelah mendengar apa yang baru saja diucapkan Sherry Wilson. Wanita ini sangat naif, betapa sia-sianya kecantikannya. Bagaimana dia bisa percaya bahwa pria yang tampak malang ini adalah seorang CEO? Saat itu kepala manajer bank, seorang pria paruh baya olahraga perut besar, melangkah lebih dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memperhatikan situasinya dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Sherry Wilson menjawab dengan cepat. Kepala manajer, pria ini mencuri salah satu kartu hitam Amex VIP kami dan mencoba menipu kami. Apa? Kartu hitam Amex? Keringat menetes ke dahi kepala manajer saat dia kehilangan ketenangannya. Ini akan menjadi masalah besar jika salah satu VIP kehilangan kartu hitam Amex-nya. Dia mengalihkan pandangannya ke Harvey York dan kartu hitam Amex di tangan, dan menarik napas dalam-dalam. Keamanan, bawa dia pergi. Kirim dia ke ruang keamanan sebelum aku menghubungi pemilik kartu. Kepala manajer memerintahkan segera, wajahnya tegas. Aku akan memutuskan apakah akan memanggil polisi atau tidak. Sejumlah penjaga keamanan menangkap Harvey, sikap mereka mengintimidasi. Salah satu dari mereka bahkan memiliki pistol menunjuk tepat di dahinya. Harvey York cemberut. Dia tidak peduli untuk memperhatikan para penjaga ini sejak awal. Karena Yvonne ada di sana, jika ada senjata yang meledak, dia tidak yakin apakah dia bisa melindunginya. Dia tidak mencoba untuk melawan. Sebaliknya, dia mengikuti keamanan dengan patuh. Anda adalah kepala manajer. Bagaimana Anda bisa membawa seseorang pergi tanpa menyelidiki masalah ini sebelumnya? Kata Yvonne, marah. Apakah Anda tahu seberapa besar masalah ini? Kau sudah selesai, Nona. Sherry Wilson berjalan ke arah Yvonne dan berkata dengan manis. Mengapa terus bertindak ketika pria itu sudah dibawa pergi? Jika Anda melanjutkan ini lebih jauh, kami akan membawa Anda pergi juga karena mengganggu perintah larangan. Oh, sekarang kau membawaku pergi juga. Apakah Anda pikir Anda akan mampu menangani konsekuensi untuk ini? Yvonne berteriak dengan panas. Bahkan Presiden Bank memperlakukan kami dengan hormat. Kau pikir kau siapa? Kepala manajer melambaikan lengannya dengan acuh, alisnya dirajut. Bawa dia ke ruang keamanan juga. Aku akan menghubungi pemilik kartu sekarang. Segera, Yvonne Xavier dikirim ke ruang keamanan untuk menemani Harvey York. Berderit. Sherry Wilson memasuki ruang keamanan dengan tangan disilangkan dan memandang rendah mereka. Ini saran untuk kalian berdua. Jika Anda berhasil keluar dari sini dengan selamat, jangan pernah berpikir untuk mencuri lagi.
Dan berikan kartu itu kembali kepada kami lain kali Anda menemukan yang lain di suatu tempat alih-alih mencoba menghasilkan uang darinya dengan menipu. Berikan kartunya sekarang. Anda masih berani menyimpannya di tangan kotor Anda. Apakah Anda masih berpikir Anda tidak cukup guilty untuk kejahatan Anda? Ya. Harvey York mengabaikan Sherry Wilson dan beralih ke Yvonne Xavier. Apakah kamu baik-baik saja? Sekarang dia tertangkap juga, aku tidak bisa bertindak gegabah. Jika tidak, penjaga keamanan akan turun sekarang.